menjadi capres-cawapres itu bisa menjadi pintu kebaikan atau sebaliknya masuk penjara. Caimin, Kemenaker Trans yang kasusnya semenjak 2013 menjadi tarik-menarik pemanggilan KPK pun hadir. Caimin datang. Kata Caimin mendukung pembongkaran korupsi oleh KPK. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadi pintu Caimin menjadi sukses atau sebaliknya langsung nyungsep menjadi koruptor tahanan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Korupsi pasti semuanya melawan, termasuk terhadap orang yang public figure. Salah satunya adalah Caimin, Gus Muhaimin. Semenjak 2013 menjadi tema yang tidak pernah selesai. Hadir terus kalau ada tema-tema politik. Sebenarnya Anies Baswedan memilih Caimin itu sebagai memastikan Caimin aman sebelum pendaftaran di KPU, atau ini ada orang yang menskenario sehingga bisa masuk lubang KPK dan akhirnya tidak bisa menyalonkan Anies Baswedan. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Pertama kita baca di Kompas. Anies Baswedan tidak khawatir Caimin diperiksa kasus korupsi, KPK profesional. Kemudian kalau kita melihat di Tempo, diperiksa 5 jam, Muhaimin Iskandar dukung KPK bongkar kasus korupsi Kemenaker. Kemudian yang terakhir di Detik, Anies tak khawatir Caimin diperiksa jadi saksi KPK, bismillah lancar. Kalian memilih yang mana? Pasti yang paling update, yaitu setelah diperiksa KPK 5 jam. Di Tempo, diperiksa 5 jam, Muhaimin Iskandar dukung KPK bongkar kasus korupsi Kemenaker. Wah, ini sebuah keberanian. Tempo.co Jakarta, ex-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi proyek pengadaan sistem proyek proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI). Muhaimin menjalani pemeriksaan dengan saksi dan kasus itu di gedung KPK pada hari ini Kamis 9 September 2023. Usai menjalankan pemeriksaan, Muhaimin menyatakan kehadirannya merupakan upaya untuk menuntaskan pengusutan kasus tersebut. Jadi bukan malah lari, tapi datang untuk menyelesaikan. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kata Caimin. Pria yang akrab disapa Caimin itu menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam. Dia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat dan selesai diperiksa pada pukul 15.06 WIB. Berharap kasus korupsi disegera tuntas. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu juga berharap keterangannya bisa membuat KPK segera menuntaskan perkara tersebut. Semoga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus korupsi, katanya. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada KPK. Muhaimin menyebut KPK tak kenal lelah dalam melakukan pemberantasan korupsi di tanah air. Jadi dia malah memberikan apresiasi terhadap KPK sebagai lembaga yang tidak pernah lelah. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka. Mereka adalah Dirjen atau ex-Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Ria Usman, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Inyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. KPK membuka kasus ini setelah Badan
pemeriksa keuangan menyatakan sistem proteksi terhadap TKI itu tidak berfungsi. Padahal pembangunan sistem itu pada 2012 memakan anggaran 20 miliar. Wow, ngeri sekali. KPK sempat dinilai politis karena memanggil Caimin yang terjadi sesudah 11 tahun yang lalu. Isu adanya unsur politik menyeruak karena Muhaimin merupakan calon wakil presiden yang diusung Partai Nasdem dan PKB. Dan tudingan kasus ini memiliki unsur politis dibantah oleh KPK. Firly Bahuri, dia menyatakan pemanggilan Muhaimin ini murni sebagai langkah menegakkan hukum. Firly pun meminta semua pihak tak memiliki opini lain selain penegakan hukum dalam kasus ini. Ini murni penegakan hukum. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini murni penegakan hukum, kata Firly, bukan karena politis. Bagaimana menurut kalian terkait dengan apa yang disampaikan Firly Bahuri, yang ketua KPK di satu sisi Mas Anies ataupun Gus Muhaimin mendukung pemberantasan korupsi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pemberantasan korupsi itu harus ditegakkan terhadap siapapun. Informasi bahwa hadirnya Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Gus Muhaimin itu ada sebagian mengatakan ini adalah ending dari segalanya. Maksudnya untuk menjadikan pasangan Anies Baswedan tidak bisa nyalon karena keberadaan Gus Muhaimin. Dan di sisi yang lain, karena ini maka Partai Demokrat gagal untuk menjadi koalisi. Jadi Pak PKB bisa menggantikan posisi Demokrat, tapi Partai Demokrat kemudian juga kalau ini gagal, misalkan tidak menjadi karena ada tema korupsi, maka juga gagal juga terlanjur Partai Demokrat juga sudah menarik. Di sisi yang lain, ini kata sebagian mengatakan begitu, tapi sebagian mengatakan memang ini adalah sebuah penegakan hukum. Sehingga kalau menurut saya, pada kesempatan ini KPK perlu membuktikan bahwa tidak ada tebang pilih, bukan karena unsur politis, bukan karena ada semacam request, pesanan, tapi benar-benar menyelesaikan segala masalah. Maksudnya sesudah 11 tahun menjadi tema yang terkatung-katung, maka pada kesempatan ini sudah selesai semuanya. Kalau pada kesempatan ini memang terbukti, ya harus masuk. Maksudnya Gus Muhaimin masuk dan tidak bisa menyalonkan. Tetapi kalau tidak, ya jangan dipaksakan untuk ada. Jangan sampai ini selalu ditampilkan setiap ada momentum politik. KPK harus selesai. Ini terkait dengan pemanggilan yang sebenarnya. Maksudnya keputusan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, apakah ini menjadi pintu Anies Baswedan tidak bisa nyalon? Sebagaimana analisa yang pertama, itu ada kemungkinan terjadi. Tetapi pembersihan itu perlu dilaksanakan. Penegakan hukum itu perlu dilaksanakan. Siapapun orang berpotensi untuk melanggar hukum, tetapi siapapun orang juga berpotensi untuk dijadikan sansak praktek penegakan hukum. Padahal mungkin dia tidak salah, tapi dengan tema hukum seakan-akan dia bersalah. Maksudnya di wilayah politik dengan tema hukum seakan-akan dia bersalah. Sebaiknya KPK pada kesempatan ini betul serius dalam hal penegakan hukum, bukan karena pesanan. Karena sudah 11 tahun, bayangkan 11 tahun. Di mana tahun 2014, 2015 sampai 2022. Mengapa ini muncul pada
setelah Caimin ditampilkan sebagai cawapres. Atau lebih khusus lagi, mengapa ini muncul setelah tema pencalonan untuk pemilu 2024 itu hadir. Dan dan bersamaan dengan Mas Anies Baswedan. Kemudian yang ketiga, bahwa sangat tidak elok dalam kasus menyiapkan 2024 menghadang seorang calon dengan tema politik, atau maksudnya dengan tema hukum. Seharusnya negara itu membuat sebuah kebijakan bahwa seperti yang dilaksanakan oleh kejaksaan, bahwa menjelang tema politik, menjelang pemilu, tema-tema kasus hukum itu dinonkan dahulu, supaya yang dalam proses nanti terjadi pemilihan yang sebenarnya, bukan karena image, bukan karena frame terkait dengan hukum. Meskipun rakyat itu berbeda ya. Kalau kita memberikan contoh pada pilkada di Tulung Agung di Jawa Timur, pada waktu itu salah satu calon bupati itu diberikan label tersangka melakukan korupsi. Namun rakyat tetap memilih dan dia terpilih menjadi bupati. Meskipun sesudah dilantik selanjutnya dia masuk penjara. Maksudnya begini, pilihan rakyat, mungkin ada sebagian mengatakan ini sebetulnya pilihan rakyat itu berdasarkan aspirasi atau berdasarkan money politik. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Indonesia, ayo, siapa yang mampu untuk politik uang sebegitu besar di negeri ini? Seandainya politik uang di level lokal mungkin iya, tapi level nasional, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pada prinsipnya, penegakan hukum perlu dilaksanakan. Siapapun yang salah harus masuk penegakan hukum, dalam bahasanya masuk penjara. Hakim harus berani, penegak hukum harus menegakkan. Itu menjadi poin utama. Tetapi jangan sampai dipaksakan. Ya, kalau menurut saya ini karena terjadi keteledoran dalam proses 11 tahun ini. Jadi ada tema-tema yang selalu diundur-undur terkait dengan penegakan hukum. Mungkin ada mengatakan, ya kan kemarin Pak Gus Muhaimin kan menjadi bagian dari rezim pemerintah sehingga dia bisa aman. Kalau menurut saya jangan sampai rezim bisa mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Ini membahayakan siapapun presidennya, karena dia akan selalu menjadi ancaman ketika rezim berubah. Jadi kalau memang salah seperti Gus Romi di P3, ia ditangkap dan dimasukkan penjara. Dan adapun sekarang sudah selesai, ya sudah selesai, kan begitu saja. Jadi jangan sampai tema penegakan hukum diolor-olor terus dan pada momen politik kemudian dia hadir, itu membahayakan. Menurut saya penegakan hukum ini perlu dihadirkan. Mas Anies juga perlu tahu keputusan ini adalah keputusan yang apakah nanti menghadirkan pasangannya atau tidak. Tetapi kalau memang keputusan, atau bukan keputusan, ini kan masih proses ya, dan kemudian tidak ada yang mengarah, ya jangan dipaksakan. Intinya negara kita harus bebas korupsi, tapi tidak boleh pemaksaan tema untuk menjadi koruptor, supaya proses kontestasi itu kontestasi yang beneran, bukan kontestasi yang nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan itu adalah menempeleng atau memukul bibir atau kepala orang dengan meminjam tangan orang lain. Jangan sampai KPK digunakan untuk nabok nyilih tangan. Ini membahayakan. Biarkan kontestan hadir dengan yang sebenarnya, bukan karena tema politik. Bukan karena tema hukum yang digunakan untuk menjatuhkan dalam wilayah politik.
Semoga bermanfaat, penegakan hukum harus hadir. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.